kamu jalan. Jalan sini. Silakan duduk, cari tempat yang nyaman kamu. Apakah tempat duduk kamu sudah nyaman? Sudah, Bu. Baik. Perkenalkan diri dulu. Kamu. Oke, baik. Sebelumnya, bisakah kamu memperkenalkan diri kamu? Baik, perkenalkan, nama saya Selvi Pujiastuti. Oke, Selvi. Apakah kamu datang ke sini atas inisiatif kamu sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Saya kesini itu atas inisiatif saya sendiri. Oke, bagus ya Selvi, kamu sudah mulai berani untuk datang ke sini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan. Nah, ruangan ini itu adalah ruangan rahasia dan tertutup. Dan apapun yang kamu ceritakan, saya akan menjaga kerahasiaannya. Jadi kamu jangan merasa takut atau sungkan untuk menceritakan masalah kamu. Ceritakan saja, luapkan saja apa yang kamu rasakan. Oke, baik. Bagaimana perasaan kamu kali ini? Perasaan saya itu, saya merasa bimbang. Kenapa kamu merasa bimbang? Saya bimbang ketika libur nanti ini, saya apakah harus tinggal di kos saja atau pulang ke kampung di rumah di kampung. Kenapa kamu merasa bimbang untuk memilih pulang atau di kos? Kan pulang itu lebih bagus ya, karena bisa berkumpul dengan teman, keluarga, sama saudara. Jujur Bu, kalau untuk pulang ke kampung itu saya merasa berat sekali rasanya, karena ada beberapa hal yang membuat saya kenapa di kampung itu saya merasa tidak nyaman. Kenapa kamu merasa tidak nyaman? Karena dari bapak saya menikah lagi itu sudah waktu kecil, di situ saya sudah mulai mengalami namanya kekerasan dari ibu sambung saya. Saya kamu ceritakan lebih rinci kenapa kamu merasa cemas, takut kepada ibu tiri kamu yang melakukan kekerasan. Apa sebabnya? Kenapa dia sampai melakukan hal itu? Jadi semua itu berawal ketika bapak saya dan ibu kandung saya itu bercerai. Di situ masih baik-baik saja Bu, tapi semenjak bapak saya mengenal perempuan lain lagi, perempuan tersebut itu baik, memperlakukan saya dengan baik. Namun pas pernikahan, di situ semua mulai berubah. Apalagi ibu tiri saya itu juga mempunyai anak dari suami sebelumnya. Di situ awal pertama masih aman Bu, masih santai. Kayak saya juga masih mencoba beradaptasi dengan adanya ibu sambung saya. Namun beberapa hari kemudian itu ibu tiri saya itu sudah mulai marah-marah. Waktu saya masih kecil, di situ posisinya itu saya masih kelas 3 SD. Di situ ibu tiri saya sering marah-marah. Saya maklumi karena tidak mudah sebenarnya mengurus 6 anak. Apalagi ibu tiri saya itu kerja membantu bapak saya. Yang saya sayangkan itu kenapa bisa ibu tiri saya melakukan hal yang begitu menyakitkan buat saya. Awal pertama saya merasakan kekerasan dari ibu sambung saya itu ketika saya akan pergi sekolah. Kan waktu itu saya masih kecil, kita masih labil, kita masih berontak-berontaknya. Di situ saya merasa saya ngambek lah ibu. Di situ saya ngambek. Kenapa baju sekolah saya, baju pramuka saya itu ketat. Di situ saya bilang sama ibu sambung saya, kalau saya tidak mau pergi sekolah karena bajuku ketat, saya tidak suka. Di situ ibu tiri saya masih diam. Tidak lama ibu tiri saya itu masuk di dalam kamar mandi. Di situ ibu tiri saya mulai menjambak rambut saya. Di situ saya kaget. Kenapa saya dijambak? Saya dijambak, rambut saya ditarik, lalu pergi menuju di kamar. Sampai di kamar, ibu sambung saya itu mulai menampar saya. Di situ ibu sambung saya bukan menampar sekali saja Bu, tapi berkali-kali. Di situ kayak sakit sekali Bu. Kita kan masih kecil, tapi sudah rasakan ini ditampar berkali-kali. Apalagi kan sama ibu sambung.
Di situ saya masih sabar Bu. Di hari berikutnya lagi saya dapat kekerasan lagi. Di situ saya kan mencuci piring. Nah, di saringan kandangnya itu masih ada yang belum bersih. Nggak lama ibu samping saya melempar saringan dandang itu sampai kena di bibir saya. Di situ bibir saya berdarah sampai bengkak. Di hari berikutnya lagi, pokoknya itu hampir setiap hari saya merasakan kekerasan. Pernah yang paling parahnya itu ketika saya lagi makan dengan kakak saya. Di situ saya dan kakak saya itu makan dengan santai. Namun tiba-tiba ibu saya mengambil kemoceng lalu memukulkan di belakang kami. Di situ kami kaget sekaligus merasa sakit. Kenapa? Kita lagi makan diperlakukan seperti ini, dipukul sampai badan kami itu memar-memar. Jadi saya bingung Bu. Di hari berikutnya lagi saya pernah dipukul pakai ikat pinggang itu. Pakai ikat pinggang itu bukan hanya sekali dua kali dipukulkan, tapi hampir tiap hari. Saya juga pernah dituduh mencuri oleh ibu samping saya. Maka itu Bu, saya merasa takut kalau mau pulang ke kampung karena saya itu takut Bu, kalau saya pulang kampung lagi itu saya dipukul, saya dimarah, saya ditampar. Itu yang membuat saya kalau saya pulang kampung pasti saya mau beginikan. Walaupun dikata saya sudah besar, tidak menutup kemungkinan saya tidak akan dipukul lagi, pasti dipukul. Makanya itu saya takut. Makanya itu Bu, saya bimbang. Saya mau pulang saja tapi dengan rasa takut, atau saya di kos saja, saya sendirian. Gitu Bu. Apakah dalam diri kamu dalam melakukan hal kekerasan seperti itu ayah kamu tidak mengetahuinya? Kalau untuk bapak saya sendiri tahu Bu, tapi bapak saya cuma diam. Kenapa bapak kamu tidak membela? Padahal mungkin bisa dibilang kamu dan kakak kamu itu tidak punya salah. Ya, kalau untuk itu sendiri saya tidak tahu Bu, kenapa bapak saya cuma diam. Jadi di sini tuh kamu merasa takut, cemas untuk pulang ke rumah karena sering dipukul. Iya Bu, saya takut sekali kalau untuk ketemu dengan ibu tiri saya. Apalagi kan saya sekarang kuliah, yang membiayai kuliah saya juga kan bapak saya. Bapak saya pasti ibu tiri saya semua yang memegang semuanya. Di situ saya setiap mau minta sesuatu sama ibu tiri saya itu saya takut sekali. Saya suka deg-degan, apalagi kalau ketemu secara langsung. Karena waktu kecil saya sudah rasakan itu. Tidak mudah bagi saya Bu untuk lebih santai seperti sekarang. Padahal waktu kecil saya bisa dibilang suram lah, karena hampir setiap hari saya mengalami kekerasan. Entah itu pakai sapu, pakai kayu, pakai selang, itu hampir semua sudah saya rasakan. Jadi rasa ketakutan kamu sudah sejauh ini ya? Iya Bu. Jadi sekarang ya yang kamu rasakan selain merasa takut itu apa sih yang kamu rasakan sekarang? Saya merasa sedih. Kenapa sih saat saya mengalami kekerasan itu bapak saya tidak membela saya maupun melerai, begitu malah membiarkan ibu tiri saya semakin merajalela, semakin kuat memukul saya. Bukan hanya tangan yang memar Bu, bibir pernah sampai berdarah, kaki pernah, belakang pernah itu. Itu yang membuat saya merasa sedih. Kenapa tidak ada yang menolong atau membantu saya pada saat ibu tiri saya melakukan kekerasan. Dalam situasi seperti itu, hal apa sih yang kamu lakukan sekarang untuk menghindari atau menghilangkan rasa cemas itu dari kamu? Kalau itu saya terbiasa menyakiti diri saya sendiri atau menyiksa diri saya sendiri. Seperti saya malas makan, saya malas melakukan apapun itu seharian. Harus
seharusnya kamu jangan melakukan atau menyiksa diri kamu sendiri. Itu tidak bagus untuk kesehatan kamu. Mungkin kamu bisa melakukan hal-hal positif lain seperti mencari teman, bercerita untuk yang bisa menjadi tempat buat kamu. Kamu tidak boleh seharusnya melakukan hal-hal yang menyakiti diri kamu. Itu bisa membahayakan, itu bisa membuat kamu menjadi sakit, itu membahayakan diri kamu sendiri juga. Kalau untuk mencari teman itu saya belum berani ya, karena saya takut menceritakan masalah saya. Apalagi sekarang itu kalau kita ceritakan masalahnya kita itu pasti tempat curhatnya kita pasti akan kayak adu nasib ibu. Itu yang membuat saya tidak mau, bukan tidak mau sih ibu, tapi sulit untuk mencari teman. Mungkin kamu bisa pelan-pelan untuk mencari teman cerita yang bisa mendengarkan kamu. Saya merasa senang sekali kamu sudah merasa terbuka, sudah meluapkan semua perasaan yang kamu rasakan. Mungkin bagaimana perasaan kamu saat ini? Bagaimana perasaan kamu saat ini setelah menceritakan semua beban yang ada di pikiran kamu? Perasaan saya saat ini sedikit lega bu, karena beban yang selama ini saya tahan dari saya kecil bisa saya ceritakan juga sama orang lain. Saya turut prihatin atas apa yang sedang menimpa kamu, tapi saya turut prihatin apa yang sedang menimpa kamu, tapi kamu itu tidak boleh menyakiti diri kamu sendiri untuk meluapkan rasa cemas atau ketakutan pada diri kamu. Kamu bisa mencari hal-hal positif untuk melampiaskan itu. Kamu tidak boleh menyakiti diri kamu sendiri. Baik bu, mungkin saya akan mencoba pelan-pelan untuk merubah kebiasaan saya itu, dan juga saya mungkin akan mencoba bergaul atau mencari teman dekat agar saya tidak terlalu memendam beban yang terlalu berat. Saya rasa kamu tidak usah memikirkan apa yang dikatakan oleh ibu tiri kamu. Mungkin itu bisa berubah kapan saja. Mungkin sekarang di saat kamu pulang, kamu tidak perlu merasa takut. Kamu pulang saja. Jangan merasa takut karena jangan kamu merasa takut hanya karena kejadian di masa lalu. Mungkin sekarang ibu tiri kamu itu sudah berubah. Baik bu, saya akan mencoba menepis pemikiran negatif yang sering muncul di kepala saya tentang kalau saya pulang ke kampung itu apakah akan dibuka lagi atau tidak. Saya akan mencoba untuk berpikir positif terus. Saya senang sekali kamu bisa menceritakan semua masalah kamu. Kamu bisa meluapkan semua perasaan yang kamu pendam. Bagaimana perasaan kamu? Bagaimana perasaan kamu setelah kamu sejauh ini menceritakan pengalaman yang kamu alami waktu di masa lalu kamu? Perasaan saya itu sedikit lega bu, akhirnya ada yang mau mendengarkan cerita masa lalu saya tanpa memberatkan saya gitu. Perasaan itu memang penting untuk membuat kamu sedikit lega. Jadi kamu itu tidak perlu terlalu memikirkan hal-hal yang mungkin sekarang jika kamu pulang kampung itu belum terjadi. Kamu tuh tidak perlu memikirkan itu. Kalau untuk itu ibu, saya akan berusaha sebaik mungkin bu, supaya saya akan berusaha sebaik mungkin bu. Tapi saya belum bisa berjanji pada diri saya sendiri bu untuk tidak memikirkan itu, karena saya takut. Kamu tidak perlu merasa takut. Mungkin setelah ini kan sudah mau libur. Nah setelah libur mungkin kamu bisa mencoba untuk pulang. Kamu melihat bagaimana ibu tiri kamu. Kamu seharusnya tidak perlu sekarang ini. Kamu tidak perlu memikirkan atau mencemaskan hal-hal yang belum tentu terjadi. Kamu bisa mencoba untuk pulang dulu, melihat bagaimana. Apakah ibu tiri kamu masih sama seperti dulu ataukah tidak? Seperti itu. Terima kasih kepada kamu karena sudah mau
ini kamu sedikit bisa lega. Mungkin kamu bisa sedikit lega. Mungkin pertemuan kita mungkin pertemuan kita sampai di sini. Setelah mungkin pertemuan kita cukupkan sampai di sini karena kamu juga sudah menceritakan banyak hal. Saya harap setelah konseling ini ada sedikit perubahan dalam diri kamu. Kita bisa melanjutkannya di pertemuan berikutnya nanti setelah mungkin kamu melihat bagaimana apakah masih ibu tiri kamu melakukan kekerasan. Setelah kamu pulang nanti kamu bisa melihatnya gitu. Baik, terima kasih ya Selvi. Semoga apa yang kamu alami selama ini tidak terulang lagi di masa sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Pujiastuti dengan ujung NIM 093. Saya sebagai konseling. Perkenalkan, nama saya Poppy dengan ujung NIM 091. Di sini saya berperan sebagai konselor dan masalah yang dialami klien saya dan masalah yang akan kita bahas kali ini adalah masalah broken home yang dialami oleh klien saya. Jadi permasalahan saya ini muncul ketika bapak saya itu menikah lagi. Di situ ketika bapak saya sudah menikah, ibu tiri saya sering melakukan kekerasan. Kekerasannya itu bukan hanya dengan memukul, tapi lebih dari itu. Ibu tiri saya itu sering menjambak, menampar, bahkan membentak saya. Bukan hanya tangan kosong saja ibu tiri saya memukul saya, tapi dengan menggunakan sapu, kemoceng, selang, tali ikat pinggang, dan masih banyak lagi. Itu sih. Nah, jadi masalah broken home yang disertai dengan kekerasan fisik seperti yang dialami oleh klien saya ini merupakan permasalahan psikologis yang kompleks dan sensitif. Nah, klien tidak hanya menghadapi perubahan struktur keluarga akibat pernikahan ulang ayahnya, tetapi juga mengalami perlakuan kekerasan dari ibu tiri yang menimbulkan rasa takut, cemas, bahkan kehilangan rasa aman di lingkungan rumah. Nah, rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman, perlindungan, justru berubah menjadi sumber ancaman bagi dia. Nah, dalam kondisi seperti ini, pemilihan pendekatan konseling tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena pendekatan yang digunakan harus mampu memberikan rasa aman, membangun kepercayaan, serta membantu klien memilih kondisi emosionalnya tanpa menambah luka psikologis yang sudah ada. Oleh karena itu, pendekatan humanistik dipandang sebagai pendekatan yang paling tepat dan relevan untuk menangani permasalahan ini. Berikutnya itu saya akan menjelaskan pengertian dan landasan pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik dalam bidang bimbingan dan konseling berangkat dari pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang pada dasarnya baik, bernilai, dan memiliki potensi untuk berkembang secara positif. Nah, pendekatan ini menekankan bahwa setiap individu itu memiliki kemampuan untuk memahami dirinya sendiri dan menyelesaikan permasalahan hidupnya apabila berada dalam lingkungan yang mendukung secara psikologis. Nah, tokoh utama dalam pendekatan humanistik sendiri adalah Carl Rogers yang mengembangkan konseling berpusat pada klien atau person-centered counseling. Nah, Rogers juga berpendapat bahwa perubahan dalam diri klien tidak terutama terjadi karena teknik-teknik yang kompleks, melainkan karena kualitas hubungan antara konselor dan klien. Nah, hubungan tersebut harus ditandai oleh 3 kondisi utama, yaitu empati, penerimaan tanpa syarat, dan keaslian konselor. Nah,
Dalam pendekatan humanistik ini, konselor tidak berperan sebagai ahli yang memberi nasihat atau solusi, melainkan sebagai fasilitator yang membantu klien memahami perasaan, pengalaman, dan makna hidupnya sendiri. Jadi, fokus utama dalam pendekatan humanistik ini adalah pengalaman subjektif klien, terutama perasaan dan emosi yang dialami klien. Nah, berikutnya itu karakteristik masalah klien yang relevan dengan pendekatan humanistik. Nah, masalah yang dialami klien saya dalam kasus ini memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu adanya pengalaman kekerasan fisik, munculnya rasa takut dan yang intens, serta hilangnya rasa aman di lingkungan keluarga. Nah, kondisi ini berpotensi menimbulkan trauma psikologis, kecemasan berkepanjangan, dan gangguan kepercayaan terhadap orang dewasa di sekitarnya. Nah, klien juga menunjukkan kecenderungan untuk menghindar dari rumah, memendam perasaan, dan merasa bingung harus bercerita kepada siapa. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan utama klien itu bukanlah perubahan perilaku secara langsung, melainkan pemulihan kondisi emosionalnya dan psikologisnya. Nah, klien itu membutuhkan ruang yang aman untuk mengungkapkan perasaan takut, sedih, dan bingung tanpa rasa takut disalahkan atau dihakimi. Nah, pendekatan humanistik yang sangat sesuai dengan karakteristik masalah ini karena pendekatan ini memberikan perhatian utama pada kondisi emosional klien dan menempatkan perasaan klien sebagai pusat proses konseling. Nah, untuk alasan utama penggunaan pendekatan humanistik ini akan dijelaskan kepada teman saya. Baik, pendekatan humanistik itu menciptakan rasa aman dan psikologis. Salah satu alasan terpenting penggunaan pendekatan humanistik adalah kemampuannya dalam menciptakan rasa aman secara psikologis. Pada korban kekerasan, rasa aman seringkali hilang. Bahkan dalam lingkungan yang seharusnya paling dekat seperti keluarga, pendekatan humanistik bisa membantu membangun kembali rasa aman tersebut melalui sikap empatik dan penerimaan tanpa syarat dari konselor. Nah, ketika klien merasa diterima dan tidak dihakimi, ia akan lebih berani membuka diri dan menceritakan pengalaman yang meyakinkan. Rasa aman ini menjadi fondasi utama sebelum konselor melangkah ke tahap intervensi yang lebih lanjut. Yang kedua itu menghindari penilaian dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, dalam kasus kekerasan, klien seringkali mengalami relasi kuasa yang tidak seimbang, di mana dirinya berada pada posisi lemah dan tidak berdaya. Nah, pendekatan humanistik ini secara sadar menghindari penggunaan kekuasaan konselor terhadap klien. Nah, konselor tidak paling benar atau paling tahu, melainkan sejajar dengan klien sebagai sesama manusia. Nah, sikap ini tuh sangat penting agar klien tidak kembali merasakan tekanan atau kontrol seperti yang dialaminya di rumah. Nah, dengan demikian pendekatan humanistik itu membantu memulihkan rasa harga diri dan martabat klien. Nah, untuk membantu klien mengekspresikan dan memahami perasaannya, itu korban kekerasan seringkali kesulitan mengenali dan mengekspresikan perasaannya. Perasaan takut, sedih, marah, dan bingung sering bercampur menjadi satu. Nah, teknik refleksi perasaan dalam pendekatan humanistik itu membantu klien mengidentifikasi dan memahami emosi yang dialaminya secara bertahap. Nah, dengan memahami perasaan tersebut, klien dapat mulai mengelola pengalaman terutamanya traumatis. Dengan memahami perasaan tersebut, klien dapat memulai mengelola pengalaman traumatisnya dengan cara yang lebih sehat. Nah, proses ini penting untuk mencegah penumpukan emosi negatif yang dapat berdampak pada kesehatan mental jangka panjang. Nah, untuk menguatkan harga diri dan kepercayaan diri klien, pengalaman kekerasan seringkali merusak harga diri klien. Klien dapat merasa tidak berharga, tidak dicintai, atau bahkan menyalahkan dirinya sendiri atas perlakuan yang diterimanya. Pendekatan humanistik ini secara konsisten menegaskan bahwa klien adalah pribadi yang bernilai dan berhak mendapatkan perlakuan yang aman dan penuh hormat.
Melalui penerimaan tanpa syarat, konselor membantu klien membangun kembali kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Kepercayaan ini menjadi modal penting bagi klien untuk menghadapi situasi sulit dan mengambil keputusan yang lebih sehat di masa depan. Alasan berikutnya adalah menghargai kesiapan dan otonomi klien. Pendekatan humanistik sangat menghargai kesiapan klien dalam proses konseling. Konselor tidak memaksa klien untuk menceritakan detail kekerasan atau mengambil keputusan besar sebelum klien siap secara emosional. Hal ini penting untuk mencegah retraumatisasi. Dalam kasus ini, klien diberikan ruang untuk menentukan sendiri kecepatan dan arah proses konseling. Dengan demikian, klien merasa memiliki kendali atas dirinya yang merupakan hal penting bagi pemulihan psikologis korban kekerasan. Nah, yang berikutnya itu relevansi pendekatan humanistik dalam konteks bimbingan dan konseling. Nah, dalam konteks bimbingan dan konseling, terutama di sekolah atau di perguruan tinggi, pendekatan humanistik sangat relevan karena sejalan dengan prinsip layanan bimbingan dan konseling yang menekankan pengembangan pribadi, kesejahteraan psikologis, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Nah, pendekatan ini itu juga sesuai dengan kode etik konselor yang menekankan penghormatan terhadap klien, kerahasiaan, dan kepentingan terbaik. Pendekatan humanistik itu konselor dapat menjalankan perannya secara profesional dan etis dalam menangani kasus sensitif seperti kekerasan dalam keluarga. Berdasarkan penjelasan dari kami tersebut, kami menyimpulkan bahwa pendekatan humanistik merupakan pendekatan yang paling tepat untuk digunakan dalam kasus ketakutan akibat broken home dan kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan ini mampu memberikan rasa aman, membangun hubungan dengan konseling yang hangat dan empatik, membantu klien memahami perasaan, serta menguatkan harga diri dan otonomi klien. Nah, pendekatan humanistik ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga pada pemulihan psikologis dan mengembangkan pribadi klien secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat relevan dan efektif digunakan dalam menangani permasalahan klien yang mengalami luka emosional dan trauma akibat kekerasan dalam keluarga. Mungkin itu saja dapat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Behind the Scene.